Soal nomor 25, himpunan S sama dengan 1, 2, 1, kemudian koma 29A, koma 334 gagal membentuk basis di R3. Oke, dilihat di sini ada keterangan bahwa gagal membentuk basis ya. Oke, kita lihat dulu di sini fungsi himpunan S dapat kita sajikan dalam bentuk matriks. Oke, pertama titik 1, 2, 1. Oke, kita susun di baris pertama. Kemudian baris kedua 29A. Kemudian terakhir 3, 3, 4. Oke, karena gagal membentuk basis, maka nilai determinan dari matriks S sama dengan 0. Kita lihat di sini matriksnya ordonya 3 kali 3, maka kita bisa menggunakan metode Sarus untuk mencari nilai determinannya. Oke, kita gunakan metode Sarus. Maka kita jabarkan di sini 1, 2, 1, kemudian 2, 9A, kemudian 3, 3, 4. Kemudian kita tambah 2 kolom lagi dengan mengambil 2 kolom awal. Itu 1, 2, 3, kemudian 2, 9, 3. Ini nilai determinannya sama dengan 0. Oke, di sini berdasarkan metode Sarus untuk pengali baris yang ke kanan ini positif, kemudian yang atas negatif. Maka kita peroleh pertama kita kalikan 1 kali 9 kali 4, hasilnya adalah 36. Kemudian ditambah 2 kali A dikalikan 3, hasilnya adalah 6A. Kemudian ditambah lagi 1 kali 2 dikalikan 3, hasilnya adalah 6. Oke, selanjutnya kita beralih ke yang posisi kurang. Oke, dikurangi, kemudian kita kalikan ke atas. 3 kali 9 kali 1, hasilnya adalah 27. Kemudian ditambah 3 kali A kali 1, hasilnya adalah 3A. Dan terakhir 4 dikalikan 2 dikalikan 2, hasilnya adalah 16. Nilainya sama dengan 0. Kita lanjutkan. 36 ditambah 6, 42 ditambah A, maka diperoleh 42 ditambah 6A. Kemudian dikurangi 27 ditambah 16 adalah 43. Berarti 43 ditambah 3A. Oke, 42 dikurangi 43 negatif 1. Kemudian 6A dikurangi 3A, hasilnya adalah 3A sama dengan 0. Maka 3A sama dengan 1, sehingga diperoleh A sama dengan 1 dibagi 3 atau 1/3. Sehingga kuncinya adalah B. Soal nomor 26. Nilai maksimum dari X tambah Y lebih kecil sama dengan 8. X tambah 2Y lebih besar sama dengan 2 dengan fungsi sasaran 2X ditambah Y. Oke, kita ketahui di sini fungsi sasarannya adalah fx, y itu adalah 2x tambah y. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita cari titik-titik uji yang memenuhi kedua pertidaksamaan. Oke, pertama kita lihat x tambah y lebih kecil sama dengan 8. Oke, kita sketsakan dulu garis x tambah y sama dengan 8 pada bidang kartesius. Oke, sumbu x, kemudian sumbu y, kemudian 0. Jika y-nya sama dengan 0, maka tentunya kita peroleh x-nya sama dengan 8. Maka di sini kita peroleh titik potong yang pertama 8,0. Kemudian jika x-nya sama dengan 0,
maka Y-nya kita peroleh 8. Oke, di sini kita plot titik 0,8 pada garis atau sumbu Y. Oke, kemudian kita hubungkan menggunakan garis. Selanjutnya pertidaksamaan yang kedua, X tambah 2Y sama dengan 2. Oke, kita akan sketsakan garis X tambah 2Y sama dengan 2. Saat Y sama dengan 0, maka X ditambah 2 kali 0 sama dengan 2, tentunya X-nya sama dengan 2. Oke, kita anggap 2-nya di posisi ini. Kemudian saat X-nya sama dengan 0, maka 2Y sama dengan 2, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 1. Oke, kita anggap di sini. Kemudian kita hubungkan kembali. Ya, di sini kita dapatkan sebuah titik potong, misalnya titik C. Kita lihat kembali pada garis X tambah Y sama dengan 8, pertidaksamaannya adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 8, maka daerah yang memenuhi ada di sebelah kiri dari garis yang pertama. Kemudian yang kedua, X tambah 2Y lebih besar sama dengan 2, maka arsirannya ke atas atau ke kanan. Sehingga yang memperoleh 2 kali arsiran adalah arsiran di antara garis X tambah Y sama dengan 8 dan X tambah 2Y sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat titik pojoknya hanya satu, yaitu pada titik C, sementara titik yang lain tidak terdapat titik pojok atau titik uji. Nah, titik C-nya bisa kita cari dengan mengeliminasi kedua persamaan. Itu persamaan yang pertama, X tambah Y sama dengan 8, dan yang kedua adalah X ditambah 2Y sama dengan 2. Kita kurang, diperoleh min Y sama dengan 6, atau Y sama dengan min 6. Kemudian kita substitusikan min 6 ke persamaan yang pertama, maka X ditambah Y sama dengan 8, maka X min 6 sama dengan 8, diperoleh nilai X sama dengan 8 ditambah 6 sama dengan 14. Maka kita peroleh titik potong C adalah 14, min 6. Selanjutnya kita uji pada fungsi tujuan. Maka pada saat titiknya adalah 14, min 6, maka F 14, min 6 sama dengan 2 kali 14 ditambah min 6, berarti dikurangi 6, maka 2 kali 14 sama dengan 28, dikurangi 6 sama dengan 22. Diperoleh kunci C. Soal nomor 27. Balok ABCDEFGH diketahui P, Q, R, dan S adalah titik-titik di AE, BF, CG, dan DH, dan seterusnya. Kemudian diketahui AB sama dengan 6 cm, BC 6 cm, dan CG 10 cm. Volume dari AB, PQ, HGRS adalah titik-titik. Oke, berarti ini kita harus gambarkan dulu sketsa bangunnya ya. Oke, sketsa solusi.
Oke, kemudian kita lihat di sini bahwa panjang AB adalah 6, BC 6, dan panjang CG adalah 10 cm. Oke, kita lihat di sini titik P, Q, R, dan S itu berada di AE, BF, CG, dan DH. Dengan AP sama dengan BQ sama dengan 6 cm. Oke, P-nya berada di AE. Oke, kita anggap P-nya ada di sini. Kemudian Q dengan panjang 6 cm, maka di sini panjangnya 4. Karena panjang AE sama dengan CG 10 cm. Kemudian begitu pula di sini ada CR sama dengan DS. Oke, CR berarti R dan S-nya berada di CG dan DH dengan panjang 4 cm. Oke, kita anggap di sini CR, kemudian DS. Oke, sekarang kita garis ya. Kemudian CG, kemudian S ke A, kemudian B ke R. Oke, CR nilainya 4, maka RG tentunya nilainya sama dengan 6. Oke, pertanyaannya adalah volume ABPQ HGR. Tentunya untuk mencari volume ABPQ dan HGRS ini sama dengan volume total dari balok dikurangi dengan di sini terlihat bahwa ada prisma segitiga, yaitu ada 2 yang terbentuk dari PEH dan QFG dan ADS serta BCR. Oke, pertama yang harus kita cari adalah tentunya volume balok total. Oke, volume balok itu tentunya panjang ke lebar kali tinggi di sini 6, kemudian 6 dikalikan 10 ya. 6 kali 6 kali 10 sama dengan 360 cm kubik. Sementara kita lihat di sini 2 prisma segitiganya sama besar, maka cukup kita cari 1 dan kita kalikan 2. Kita ambil sampel prisma segitiga BCR ADS. Oke, volume prisma BCR kemudian ADS itu sama dengan rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Alasnya bentuknya segitiga dengan ukuran panjang dan lebar, dengan ukuran alas tinggi 6 dan 4, maka luas alasnya setengah kali alas kali tinggi berarti setengah kali 6 kali 4 dikalikan dengan tinggi prisma. Tinggi prismanya sama saja dengan panjang AB, yaitu 6. Sehingga ini kalau kita kalikan diperoleh nilai setengah kali 6 adalah 3. 3 kali 4 12 kali 6 nilainya sama dengan 72. Maka karena ada 2 prisma segitiga dengan ukuran yang sama, kita dapat memperoleh volume dari ABPQ HGRS itu sama dengan volume balok, yaitu 360 dikurangi 2 kali volume prisma segitiga, sehingga ini nilainya sama dengan 360 dikurangi 2 kali 72 adalah 144, sehingga kalau kita kurangi maka nilainya adalah 216 cm kubik. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 28. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 1 dan gx sama dengan ax ditambah b
dengan A lebih kecil B. Jika pada saat X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 3, maka F bundaran GX sama dengan 0. Oke, kita lihat di sini yang kita cari dulu adalah F bundaran GX. Oke, F bundaran GX artinya adalah kita substitusikan fungsi GX ke dalam fungsi Fx sehingga diperoleh AX ditambah B kuadrat minus 1. Oke, selanjutnya diketahui di sini pada saat X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 3, F bundaran GX-nya sama dengan 0. Oke, F GX sama dengan 0 pada saat X sama dengan min 2 dan X sama dengan minus 3. Maka dari sini kita peroleh pada saat X sama dengan min 2, maka diperoleh A kali min 2 berarti min 2A ditambah B pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian pada saat X sama dengan min 3, maka kita peroleh min 3 kali A jadinya min 3A ditambah B pangkat 2 minus 1 sama dengan 0. Dari kedua persamaan ini kita eliminasi, maka diperoleh min 2A ditambah B pangkat 2 min 3A ditambah B pangkat 2 sama dengan 0. Sehingga min 2A ditambah B pangkat 2 sama dengan min 3A ditambah B pangkat 2. Dengan menarik akar kedua ruas, maka diperoleh min 2A ditambah B sama dengan min 3A ditambah B. Pindah ruas, diperoleh di sini min 2A ditambah 3A sama dengan B dikurangi B. Maka A sama dengan 0. Selanjutnya untuk nilai B kita substitusikan ke salah satu persamaan. Kita ambil persamaan yang pertama. Maka min 2 dikali 0 ditambah B pangkat 2 minus 1 sama dengan 0. Ini nilainya adalah B kuadrat. Kemudian min 1 kita pindah ruas, maka sama dengan 1. Maka kita peroleh B sama dengan plus minus akar 1, nilainya sama dengan plus minus 1. Oke, karena di sini terlihat informasi bahwa A lebih kecil B, kita lihat nilai A-nya sama dengan 0 dan nilai B sendiri adalah plus minus 1. Ada dua nilai, itu positif 1 dan negatif 1. Maka kita pilih B-nya yang lebih besar dari A, tentunya adalah B sama dengan 1. Maka A tambah B sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Sehingga jawabannya adalah C. Soal selanjutnya adalah soal nomor 29. Diketahui bahwa balok ABCDEFGH dengan panjang AB sama dengan 3, BC sama dengan 12, dan CG sama dengan 4. Serta jarak titik B ke diagonal CE adalah T. Nilai dari 13T adalah titik-titik. Oke, pertama kita harus sketsakan dulu bentuk baloknya ya. Oke, sketsa solusinya ya.
panjang AB sama dengan 3, kemudian panjang BC 12, kemudian CG panjangnya adalah 4. Oke, pertanyaan di sini kita lihat jarak titik B ke diagonal CE. Oke, di sini ada diagonal ruang CE. Kemudian titik B ya. Jaraknya ke garis CE. Maka kita ambil tegak lurus ke garis CE ya. Oke, kita lihat di sini adalah T. Oke, kita tarik garis bantuan sehingga terbentuk sebuah segitiga siku-siku EBC. Pertama yang harus kita cari adalah panjang BE. Oke, maka panjang BE itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AE kuadrat. AE sendiri panjangnya sama dengan CG itu 4. Maka sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Ini nilainya adalah akar 25 sama dengan 5. Oke, kita peroleh panjang BE-nya adalah 5. Selanjutnya untuk panjang EC itu sama dengan akar dari BE pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. 5 pangkat 2 25 ditambah 12 pangkat 2 144, maka diperoleh 169. Akar 169 sama dengan 13. Selanjutnya dengan menggunakan konsep luas ya untuk mencari panjang T, maka luas jika kita lihat alasnya adalah CE, maka tingginya adalah T. Setengah dikalikan alas EC dikalikan tinggi T sama dengan kita lihat jika BC-nya alas maka tingginya adalah BE, maka setengah kali BC dikalikan BE. Oke, kita sederhanakan, kita coret setengahnya. Kemudian EC panjangnya adalah 13 dikalikan T, BC sendiri panjangnya adalah 12 dikalikan 5. Maka T sama dengan 12 kali 5 adalah 60, kemudian dibagi 13. Maka nilai dari 13T sama dengan 13 dikalikan 60 per 13. 13-nya kita sederhanakan, maka diperoleh nilai 13T sama dengan 60. Maka diperoleh jawaban B. Soal nomor 30. Diketahui bahwa 3 cos X ditambah cos Y sama dengan 3 dan sin Y min 3 sin X sama dengan 1. Nilai dari cos X min Y sama dengan titik-titik. Oke, idenya ya, kita kuadratkan kedua ruas dari 3 cos X ditambah cos Y sama dengan 3 dan kedua ruas dari sin Y min 3 sin X sama dengan 1. Oke, kita ingat bahwa bentuk A tambah B pangkat 2 kalau kita jabarkan menjadi A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Oke, sekarang kita mulai kuadratkan untuk yang persamaan pertama ya. Jadinya diperoleh 9 cos kuadrat X ditambah 2 kali 3 jadinya 6 cos X cos Y ditambah cos kuadrat Y sama dengan 3 kuadrat nilainya sama dengan 9.
Oke, ke bentuk kedua, supaya posisi X-nya sama-sama di depan, bentuk ini kita tukar posisinya. Min 3 sin X kita taruh di posisi depan dan ditambah sin Y di belakang dan sama dengan 1. Oke, kita kuadratkan bentuk ini. Jadi diperoleh 9 sin kuadrat X, kemudian min 6 sin X sin Y, dan sin Y dikuadratkan menjadi plus sin kuadrat Y sama dengan 1 kuadrat, nilainya adalah 1. Selanjutnya kita jumlahkan ya. Yang pertama kita peroleh 9 cos kuadrat X ditambah 9 sin kuadrat X. Kita keluarkan 9 dan diperoleh 9 dikali cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Kemudian yang kedua, di sini ada faktor yang sama yaitu 6. 6-nya kita bisa keluarkan, maka plus 6 kali cos X cos Y min sin X sin Y. Dan terakhir cos kuadrat X ditambah cos kuadrat Y ditambah sin kuadrat Y sama dengan 9 tambah 1, nilainya adalah 10. Oke, kita lanjutkan. 9. Oke, di sini cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X berdasarkan teorema trigonometri nilainya adalah 1, maka 9 dikalikan 1 ditambah 6. Nah, sementara cos X cos Y min sin X dan sin Y ini sendiri adalah penjabaran dari rumus cos X min Y. Maka bentuknya menjadi 6 dikalikan cos X min Y ditambah cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X nilainya, cos kuadrat Y ditambah sin kuadrat Y nilainya adalah 1. Oke, sama dengan 10. Oke, 9 kali 1 9 ditambah 6 cos X min Y. Oke, 1 kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi 9. 6 cos X min Y sama dengan 9 dikurangi 9 adalah 0. Sehingga cos X min Y sama dengan 0 per 6 sama dengan 0. Sehingga diperoleh jawaban C.